Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yola Marzanda, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem moneter pada chapter ke-29. Dalam bab ini, kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Aset apa yang dianggap uang, apa fungsi uang, dan jenis-jenis uang? Apa itu Federal Reserve? Apa peran bank memainkan dalam sistem moneter? Bagaimana bank membuat uang? Bagaimana Federal Reserve mengontrol jumlah uang beredar? Apakah uang itu penting? Tanpa uang, perdagangan akan membutuhkan barter atau pertukaran satu barang atau jasa untuk yang lainnya. Setiap transaksi akan memerlukan kebetulan ganda dari keinginan. Terjadi tidak mungkin bahwa dua orang masing-masing memiliki yang baik keinginan lainnya. Kebanyakan orang harus menghabiskan waktu dengan mencari orang lain untuk perdagangannya dengan sangat membuang sumber daya. Pencarian ini tidak perlu dengan uang. Satu set aset yang secara teratur menggunakan untuk membeli keuntungan dan penjualan dari orang lain. 3 fungsi uang. 1. Sebagai alat pembayaran. Sebuah pembeli barang berikan kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang tersebut. Unit akun. Orang-orang tolak ukur orang-orang yang gunakan untuk harga pos dan utang rekor. Nilai penyimpanan. Item bisa digunakan untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Jenis uang. Uang komoditas. Mengambil bentuk komoditas dengan nilai intrinsik. Contoh, koin emas, rokok, dikempo, dan uang fiat, uang tanpa nilai intrinsik, digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. Contoh, dolar Amerika. Uang beredar. Suplai uang itu atau stok uang, kuantitas uang yang tersedia dalam perekonomian. Aset apa yang harus dianggap sebagai bagian dari pasokan uang? Ada 2 kandidat, yaitu mata uang, tagihan kertas, dan koin di tangan non-bank atau publik. Meminta deposit. Saldo di rekening bank yang deposan dapat mengakses pada pemerintah permintaan dengan menulis cek. Menghitung banyaknya uang Amerika yang beredar. M1. Mata uang, giro, cek perjalanan, dan deposit cek abal lainnya. M1 sama dengan 1,4 triliun Juni 2008. M2, segala sesuatu di M1 ditambah tabungan, deposito kecil waktu, reksadana pasar uang, dan kategori kecil seberapa M2. M2 sama dengan 7,7 triliun Juni 2018. Perbedaan antara M1 dan M2 biasanya tidak peduli ketika berbicara tentang pasokan uang dalam kursus ini. Bank sentral dan kebijakan moneter. Bank pusat, lembaga yang mengawasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter, pengaturan pasokan uang oleh para pembuat kebijakan di bank sentral. Federal Reserve atau Fed adalah bank sentral Amerika Serikat. Struktur dari Federal Reserve atau Fed. Federal Reserve System terdiri dari 1. Dewan Gubernur yang beranggotakan 7 orang terletak di Washington. 12 bank Fed daerah terletak di seluruh Amerika Serikat. Pasar terbuka Federal Committee atau FOMC, termasuk BD dari Gov dan presiden dari beberapa bank FED regional FOMC memutuskan kebijakan moneter. Ben S. Bernanke yaitu ketua FOMC Februari 2006 sampai sekarang. Bank cadangan.
Di semua sistem perbankan, cadangan fraksional, bank menyimpan sebagian kecil dari deposito sebagai cadangan dan menggunakan sisanya untuk membuat pinjaman. Menetapkan FID persyaratan cadangan mengatur tentang jumlah minimum cadangan bank harus memegang terhadap deposito. Bank dapat menyimpan lebih dari jumlah minimum ini jika mereka memilih. Itu rasio cadangan, itu R, sebagian kecil dari deposito yang bank simpan sebagai cadangan, sama dengan total cadangan sebagai presentase dari total simpanan. Bank dengan bentuk T akun. T akun itu pernyataan akuntansi disederhanakan yang menunjukkan aset dan kewajiban bank. Contoh. Pertama, Nasional Bank, yaitu aktivanya dengan cadangan $10 dan pinjaman $90, sementara kewajiban atau liabilitas ada $100. Kewajiban bank-bank termasuk deposito, aset termasuk pinjaman dan cadangan. Dalam contoh ini, pemberitahuan bahwa R atau cadangannya $10 dari $100 sama dengan 10%. Bank dan uang beredar. Sebuah contoh, misalkan $100 dari mata uang yang beredar. Untuk menentukan dampak bank pada pasokan uang, kita menghitung jumlah uang beredar di 3 kasus yang berbeda. 1. Tidak ada sistem perbankan. 2. 100% sistem cadangan perbankan, bank memegang 100% dari deposito sebagai cadangan, tidak membuat pinjaman. 3. Sistem perbankan cadangan fraksional. Kasus 1. Tidak ada sistem perbankan. Publik memegang $100 sebagai mata uang. Uang beredar sama dengan $100. Kasus 2. 100% sistem cadangan perbankan. Publik, deposito publik 100% di Pertama Bank atau FNB. FNB memegang 100% dari menyetorkan sebagai cadangan. Kita lihat di sini cadangannya ada 100% dan deposit 100%, sementara pinjaman 0. Suplai uang sama dengan mata uang tambah deposito sama dengan $0 ditambah $100 sama dengan $100. Dalam sistem perbankan cadangan 100%, bank tidak mempengaruhi ukuran pasokan uang. Kasus 3. Sistem perbankan cadangan fraksional, seharusnya cadangan sama dengan 10%. FNB meminjamkan semua tapi 10% deposit. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Cadangannya 10%, sementara pinjamannya ada $90. Uang yang beredar adalah $190, di mana deposan memiliki 100 deposit dan peminjaman memiliki $90 dari mata uang. Masih kasus 3, bagaimana pasokan uang tiba-tiba tumbuh? Ketika bank memberikan pinjaman, mereka menciptakan uang. Peminjaman mendapat $90 dalam mata uang, yaitu aset dihitung dalam suplai uang. Sementara 90 dalam debit atau utang baru, kewajiban. Sebuah sistem cadangan perbankan fraksional mendapatkan uang tapi tidak kekayaan. Masih di kasus 3, deposito meminjam yaitu $81 di TNB. Awalnya SNB itu T akunnya seperti ini. Cadangannya $90, pinjaman 0 dan deposit $90. Jika cadangan 10% dari SNB itu akan
itu akan meminjamkan semua tapi 10% dari deposit. Deposito meminjamkan $81 di TNB. Sama seperti tadi, jika cadangannya 10% dari TNB, itu akan pinjaman semua tapi 10% dari deposit. Proses berlanjut dan uang dibuat dengan masing-masing pinjaman baru. Seperti tadi, original deposit itu $100, VNB pinjaman VNB $90, SNB $81, TNB $72,90. Total jumlah uang yang beredar yaitu $1.000. Di dalam contoh, $100 dari cadangan menghasilkan $1.000 dari uang. Penggandaan uang, jumlah uang sistem perbankan menghasilkan dengan dolar setiap cadangan. Penggandaan uang sama dengan 1/R atau 1 per cadangan. Dalam contoh kita seperti sama dengan 10%, penggandaan uang sama dengan 1/R sama dengan 10. $100 cadangan menciptakan $1.000 dari uang. Aktif belajar. Bank dan jumlah uang beredar. Saat membersihkan apartemen Anda melihat di bawah bantal sofa menemukan tagihan sebesar $50 dan setengah tako. Anda depositkan tagihan di rekening Anda. Persyaratannya, cadangan Fed adalah 20% dari deposito. A. Berapa jumlah maksimum yang pasukan uang bisa meningkat? B. Berapa jumlah minimum yang pasukan uang bisa meningkat? Mari kita jawab. Berapa jumlah maksimum dari uang yang beredar agar bisa meningkat? Jika bank tidak memegang kelebihan cadangan, maka penggandaan uang sama dengan 1/R sama dengan 1/0,2 sama dengan 5. Kemungkinan peningkatan maksimal dalam deposito adalah 5 dikali $50 sama dengan 250. Tapi uang beredar juga termasuk mata uang yang jatuh pada $50. Jadi, maksimal peningkatan supply sama dengan $200. B. Berapa jumlah minimum bahwa jumlah uang beredar dapat meningkatkan? Jawabannya adalah 0. Jika bank Anda tidak membuat pinjaman dari deposito Anda, mata uang jatuh dari $50, deposito meningkat sebesar $50, uang yang beredar tidak akan berubah. The Fed, 3 alat pengendalian moneter. Operasi pasar atau OMOS atau OPT dalam bahasa Indonesia. Pembelian dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat oleh The Fed. Untuk meningkatkan pasokan uang, Fed membeli obligasi pemerintah membayar dengan dolar baru yang disimpan di bank, meningkatkan cadangan yang bank gunakan untuk membuat pinjaman, menyebabkan jumlah uang beredar untuk memperluas. Untuk mengurangi pasokan uang, Fed menjual obligasi pemerintah, mengambil dolar dari peredaran dan proses bekerja secara terbaik. Masih yang tadi operasi pasar, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat oleh Fed. OMOS mudah untuk melakukan dan alat kebijakan moneter pilihan Fed. Persyaratan cadangan atau RR, Reserve Requirement, mempengaruhi beberapa banyak uang bank dapat membuat dengan membuat pinjaman. Untuk meningkatkan pasokan uang, Fed mengurangi RR. Bank membuat lebih banyak pinjaman dari setiap dolar cadangan dan meningkatkan penggandaan uang dalam jumlah besar. Untuk mengurangi pasokan uang, Fed menimbulkan RR dan proses bekerja secara terbalik.
Fed jarang menggunakan persyaratan cadangan untuk kontrol pasokan uang. Perubahan sering akan mengganggu perbankan. Tingkat diskon. Tingkat bunga pinjaman The Fed membuat bank. Ketika bank kehabisan cadangan, mereka dapat meminjamkan cadangan dari Fed. Untuk meningkatkan pasokan uang, Fed dapat menurunkan tingkat diskonto yang mendorong bank untuk meminjam lebih banyak cadangan dari Fed. Bank kemudian dapat membuat lebih banyak pinjaman yang meningkatkan jumlah uang beredar. Untuk mengurangi pasokan uang, Fed dapat menaikkan tingkat diskonto. The Fed menggunakan pinjaman diskonto untuk menyediakan likuiditas tambahan ketika lembaga keuangan berada dalam kesulitan. Misalnya setelah Oktober 1987 crash pasar saham. Jika tidak ada krisis, Fed jarang menggunakan pinjaman diskonto. Fed adalah lender of last resort. Federal Funds Rate. Pada hari tertentu, bank dengan cadangan cukup dapat meminjamkan dari bank dengan kelebihan cadangan. Tingkat bunga pinjaman ini adalah tingkat dana federal. FOMC menggunakan OPT. FOMC menggunakan EOS untuk menargetkan tingkat dana yang akan digunakan. Banyak suku bunga sangat berkorelasi sehingga perubahan dalam makan tingkat dana menyebabkan perubahan tingkat suku lain dan memiliki dampak besar dalam perekonomian. Tingkat dana Fed dan tarif lainnya pada tahun 1970 sampai 2008. Ini adalah dana Fed. Dan ini yang utama, ini 3 bulan T-bill, dan ini hak tanggungan. Kebijakan moneter dan tingkat dan pendanaan Fed. Federal pasar dana. Tingkat ini yang ini tingkat dana federal dan ini jumlah dana federal. Di mana demand garisnya seperti ini, sementara supply 1 F1 sama dengan 3 pencadangnya 3,50%. Untuk tingkat dana maka kenai gaji. Fed mengambil obligasi pemerintah. Menjual obligasi pemerintah ini menghilangkan cadangan dari sistem perbankan dan mengurangi pasokan dana federal. Inilah menyebabkan cadangan F naik. Seperti ini. Cadangan F meningkat. Karena FED menjual obligasi pemerintah. Masalah mengontrol uang yang beredar. Jika rumah tangga menyimpan lebih dari uang mereka sebagai mata uang, bank memiliki cadangan lebih sedikit, membuat pinjaman lebih sedikit, dan jumlah uang beredar jatuh. Jika bank memegang lebih banyak cadangan dari yang mereka butuhkan, mereka membuat pinjaman lebih sedikit, dan jumlah uang yang beredar jatuh. Namun, FED dapat mengkompensasi rumah tangga dan perilaku bank yang untuk mempertahankan kontrol yang cukup tepat atas uang yang beredar. Bank runs dan uang yang beredar. Sebuah error on banks. Ketika orang menduga bank mereka berada dalam kesulitan, mereka mungkin lari
ke bank untuk menarik dana mereka, memegang mata uang kurang dan kurang deposito. Di bawah cadangan perbankan, bank tidak memiliki cadangan yang cukup untuk melunasi semua deposan, maka bank mungkin harus tutup. Juga bank dapat memberikan pinjaman lebih sedikit dan tahan lebih banyak cadangan untuk memenuhi deposan. Peristiwa ini meningkatkan R, membalikkan proses penciptaan uang dan menyebabkan pasokan uang jatuh. Selama tahun 1929 sampai dengan 1933, gelombang bank runs dan penutupan bank yang menyebabkan pasokan uang jatuh 28%. Banyak ekonom percaya ini memberikan kontribusi terhadap keparahan depresi besar. Sejak itu, asuransi deposito federal telah membantu mencegah bank berjalan di Amerika Serikat. Di Inggris, meskipun Northern Bank mengalami sebuah bank klasik menjalankan pada tahun 2007 dan akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Inggris. Chapter Summary. Uang termasuk mata uang dan berbagai jenis deposito bank. Federal Reserve adalah bank sentral dari Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem moneter. FED mengendalikan jumlah uang beredar, terutama melalui operasi pasar terbuka, pembelian obligasi. Pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar dan menjual obligasi pemerintahan untuk menurunkan itu. Dalam sistem perbankan cadangan fractional, bank menciptakan uang ketika membuat pinjaman. Cadangan bank memiliki efek multiplier pada uang yang beredar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan terjemahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.